masak tidak apa-apa ya Pi ya. Yang penting kita ada silaturahim, ilmunya tetap dapat, kewajiban tetap bisa ditunaikan. Saya Yuda Karohima sebagai MC di sini, insya Allah akan menemani bunda-bunda semuanya sampai tuntas insya Allah acara ini sampai jam kira-kira 17:20. Silahkan dikondisikan, barangkali ada yang sedang di dapur, ada yang sedang mengasuh putra-putrinya, tidak mengapa karena kita nyantai aja insya Allah ya. Adapun susunan acara pada kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Evi Zakiyah, mohon dipersiapkan. Kemudian sambutan dari Ketua Umum Sahabat Syar Indonesia, Bunda Wina Suwandi. Setelah itu kita akan menyaksikan pemutaran profil SSI, Sahabat Syar Indonesia. Dan setelah itu ya, acara intinya adalah Bincang Sahabat bersama Umi Siti. Kemudian ada tanya jawab, penutup, doa, foto, biasa gitu deh ibu-ibu mah standar Mi, ada foto pasti Mi, apalagi sama Umi. Kayaknya harus ini mah ya, wajib. Baik teman-teman, supaya waktu kita efektif, mari kita buka sama-sama acara ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Evi Zaki. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Ustazah Yulia. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih jazakillah khair kepada Ustazah Evi Zakiyah atas dibacakannya beberapa ayat dari Al-Quran Karim. Selanjutnya, mari kita pendengarkan sambutan dari Ketua Umum SSI, Sahabat Syar Indonesia, Bunda Wina Suwandi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, jazakillah khair Ustazah. Amin, Mbak Yaki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Umi Siti Muntamah selaku istri dari Bapak Wali Kota Bandung. Yang kami hormati Ustazah Evi Zakiyah, pembina dari Yayasan Sahabat Syari Indonesia. Yang kami hormati seluruh pengurus pusat Sahabat Syari Indonesia. Yang kami hormati seluruh ketua daerah Sahabat Syari Indonesia. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh member dan juga para peserta webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya dan karunialah kita semua dapat berkumpul di dalam acara webinar pada hari ini di bulan suci Ramadan
yang sudah menginjak 10 hari terakhir, Masya Allah luar biasa ya. Dan berkat rahmat dan karunia-Nya ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tabiin-tabiinnya. Alhamdulillah, sahabat Syari Indonesia yang berbahagia, pada hari ini kita dapat berkumpul, dimampukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul dan bersilaturahmi melalui online dengan Umi Siti ya, dengan Umi Siti yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi sekali ya bagi kami para muslimah yang ada di Indonesia, sosok yang sangat penuh dedikasi. Beliau serta istri dari Bapak Odet M. Daniel selaku Wali Kota Bandung. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Umi Siti yang sudah berkenan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan kami, keluarga besar sahabat Syari Indonesia, yang di sore hari yang cerah ini. Umi, bahagia Umi, terima kasih banyak. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa dimampukan Allah ya untuk terus berkumpul dalam keadaan sehat. Nah, dan alhamdulillah Bincang Sahabat ini merupakan program dari Sahabat Share Indonesia, program bulanan, yaitu kita akan berbincang dengan penuh inspiratif, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini pada sore hari ini. Dan insya Allah kami dari Sahabat Syari Indonesia terus istiqomah untuk mengadakan program-program tersebut, sehingga tujuannya adalah hanya ridho Allah yang kami harapkan. Dan mohon izin untuk menginformasikan bahwa Sahabat Syari Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang mewadahi para muslimah, khususnya yang ada di Indonesia, para muslimah yang ada di Indonesia, untuk bisa terus menjadi muslimah yang berpotensi, untuk mengembangkan potensinya, untuk menjadi muslimah yang berdaya dan bermanfaat, sehingga kami bisa bermanfaat untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat sekitar melalui program-program di bidang dakwah, sosial, dan juga di bidang pemberdayaan muslimah dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan untuk di Bandung sendiri, kami alhamdulillah sudah terbentuk di akhir Februari 2021, usia yang masih sangat muda, tapi bismillah dimampukan Allah, kita optimis bahwa semuanya akan diridhoi dan berjalan sesuai dengan harapan dan diberikan kemudahan. Dengan usia yang sangat muda ini, kami tentunya sangat mengutamakan bahwa di Sahabat Syari Indonesia ini bisa bersama-sama berjuang bersama para muslimah yang ada di Indonesia untuk bisa memperjuangkan nilai-nilai positif yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah. Dan di Jawa Barat sendiri, alhamdulillah Sahabat Syari Indonesia sudah terbentuk di 7 kota dan 7 kabupaten. Dan semoga Allah terus bisa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kami semua, terus bisa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kami semua, dan semoga Allah terus meridhoi langkah kami dalam memperjuangkan dakwah ini. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Umi sudah hadir di tengah-tengah kita yang tentunya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita terkait mengenai para muslimah, bagaimana perjuangan para muslimah di zaman sekarang mengenai supaya menjadi muslimah yang berdaya dan juga kaya iman. Nah, Masya Allah ya, ilmunya sangat luar biasa sekali. Dan mari sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita duduk bersama di sini untuk mendengarkan pemaparan narasumber yang sangat inspiratif pada kesempatan kali ini. Dan kita juga mengosongkan gelas, mari kita mengosongkan gelas bersama-sama untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang mendengarkan, dan juga menjadi amal jariah bagi Umi Siti yang menyampaikan untuk kita semua. Dan besar harapan kami tentunya di pengurus Sahabat Syari Indonesia,
sesudah webinar ini, dengan adanya kesempatan webinar ini, kita akan bersilaturahmi langsung ya Umi, tatap muka, bismillah. Semoga itu bisa tertunaikan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata, selamat mengikuti webinar pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wina, jazakillah khair atas sambutannya. Sekali sudah diperkenalkan ya tentang Umi Siti ini, tapi nanti saya ulas lagi, barangkali ada bunda-bunda yang baru masuk. Baik, kita akan langsung kepada acara berikutnya, yaitu pemutaran profil Sahabat Syar'i Indonesia. Rahman ya Rahman. Sahabat Syar'i Indonesia merupakan komunitas hijrah bagi akhwat yang berkhidmat dalam dakwah, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan muslimah. Rahman ya Rahman, saqidni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Nama Sahabat Syar'i Indonesia adalah sebuah representasi dari perjuangan menuju jalan takwa sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Perjuangan ini tentunya memerlukan suatu wadah yang baik dan tepat untuk mewujudkan sebuah lingkaran pergaulan yang positif agar suatu keistiqomahan dapat ditumbuhkan. Peranan sahabat untuk membersamai, saling mengingatkan, serta saling menguatkan adalah kunci penunjangnya agar kita senantiasa berjalan lurus di jalan Allah. Syariat Islam sesuatu yang tidak dapat ditawar, merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antar manusia dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan inilah tujuan dari berjalannya komunitas Islam ini, yaitu bersama dalam takwa. Masya Allah, bersama dalam takwa. Mudah-mudahan ini menjadi doa dan sekaligus azam dari Sahabat Syar'i Indonesia. Baik, teman-teman, bunda-bunda yang solehah semuanya, tentu kita sudah sangat menantikan narasumber kita kali ini, yaitu Umi Siti. Kita akan menyimak ilmu dari beliau, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Saya perkenalkan kembali ya, barangkali ada bunda-bunda yang baru masuk dan juga belum mengenal beliau. Tapi maknya sih nggak kenal, asa kecidak kalau nggak kenal sama Umi ya. Nama beliau adalah Hajah Siti Muntamah SAP. Apa yang paling akrabnya Umi Siti. Atau ada juga yang bilang Umi Odet, biarin ya Mi ya. Asa enakeun Umi Odet.
Beliau adalah seorang politikus dan aktivis pejuang kesejahteraan keluarga, perempuan, dan juga anak. Beliau istri dari Bapak Wali Kota Bandung periode 2018 sampai 2023. Betul nggak, Mi? Ini saya dari Google, Mi, ini dapatnya ya. Kalau salah maafin. Bapak Haji Oded Muhammad Daniel SAP. Beliau ini dikaruniai 7 putri, betul nggak, Mi? 4 menantu dan 7 cucu. Iya, Mi? Masya Allah, tabarakallah. Bahkan sudah bertambah mungkin ya. Berapa itu? Wah, banyak ya. Ditambah, udah bukan 7 lagi, ini udah nggak update ya. Beliau lahir di Banyuwangi, 27 Juli. Wah, nambah lagi nih koneksi Juli. Saya Juli nih, Yuli ya. Kemudian ada Bunda Yuli, cucu Yulia juga nih. Udah hadir Bunda Juli. Ngumpul di sini nih. Bulan Juli. Beliau adalah Ketua SSI PD Bandung, Mi, ya, dikenalin nih. Mudah-mudahan Umi sudah kenal juga barangkali ya. Alamat Umi ini di Jalan Karya 2, nomor 2, Kelurahan Sukaraja. Ya, nanti kalau mau berkunjung harus janjian dulu, nggak boleh sembarangan. Ya teman-teman semuanya, kita ini dalam acara Bincang Sahabat, jadi nggak usah formal banget kali ya, Mia. Ini kan bukan di pendopo ya, Mi. Kita ngobrol di sini, apalagi sore-sore, udah insya Allah lah, emak-emak ini sudah banyak planning di sore ini, mau masak ini, masak itu. Mohon maaf nih agak sedikit terganggu, karena diharapkan juga kita ada meluangkan waktu sedikit ya, dan mohon maaf dari waktu yang semula dijadwalkan jam 13, qadarullah ada acara lain Uminya, jadi kita menyesuaikan. Insya Allah kita tetap semangat dan tidak mengurangi keikhlasan kita, meski mungkin sudah di ujung hari. Insya Allah ya, kalau ibu-ibu mah tahan lapar, tahan haus, insya Allah. Atau udah ada yang haus juga, sama kalau gitu ya. Baik, saya langsung saja kepada Umi. Insya Allah sekitar 1 jam ke depan, kita akan bincang-bincang dengan Umi. Tanya jawab juga, saya kira di kolom chat juga sudah banyak yang merespon. Ala kulihal, tema kita hari ini adalah tentang muslimah berdaya yang kaya iman. Seperti apa itu? Kita simak penuturan Umi. Silahkan Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, takut salah nih jawabnya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taf lana qulubana wa alhimna rushdana wa adina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu saja yang kita hormati, kita cintai, kita sayangi, kita banggakan dan selalu dekat di hati pembina dari SSI, Ustazah Evi. Ini guru dari anak saya yang sangat menginspirasi dan ternyata tidak berubah, masih tetap muda terus meskipun sudah berapa buntutnya sekarang ya. Kemudian Ketua SSI sendiri, Bu Wina, Masya Allah, senang sekali saya bisa berkenalan ya, bertaruh dengan muslimah solihah itu memberikan energi positif. Jadi kinclongnya sampai terasa begitu ya. Masya Allah, jazakallahu khair Umi. Keren banget deh. Kemudian Teh Yulia Rohima ya, Masya Allah, yang juga menjadi MC. Dan seluruh jajaran pengurus baik di tingkat wilayah, ada yang tingkat pusat, bahkan saya juga dengar tadi sudah terbentuk di daerah. Semangat para muslimah ini untuk terus menebarkan kebaikan, kemudian menanam bibit-bibit keselamatan, dan yang terpenting adalah merajut cinta dalam ikatan persaudaraan. Wah, ini kayaknya keren banget ya, Masya Allah, saya sangat support dan pasti insya Allah kegiatan-kegiatannya akan bukan hanya menginspirasi, tapi mampu memberikan daya dorong, daya ungkit, sekaligus memindahkan zona dari zona-zona nyaman menjadi zona-zona yang lebih barokah, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.
Alhamdulillah, semangat terus dan semoga selalu diberikan kemudahan dan selalu ditunjuki dengan jalan-jalannya yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kita awali dan kita bersamai dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak kebaikan yang telah kita rasakan di tengah pandemi COVID-19 di tahun kedua, tetapi kita telah merasakan nikmatnya bersama Ramadan. 20 hari Ramadan sudah meninggalkan kita, banyak sekali pasti ya, pasti nikmat-nikmat kebersamaan dengan bulan Ramadan, dengan hari-hari Ramadan di 20 hari kemarin, menyisakan semangat yang berkorbar untuk mengisi di 10 hari terakhir ini dengan kompetisi yang lebih lebih fight gitu supaya kita menjadi orang-orang yang memenangkan kompetisi, bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan mahfirah sekaligus diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama para orang-orang saleh, para nabi dan para mujahid serta para rasul. Ini mungkin barangkali nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 banyak keterbatasan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Salah satunya adalah dengan Zoom meeting seperti ini. Pertemuan jadi tanpa batas. Kita bisa sambil ngapain juga, yang tutup kamera juga bisa sambil masak-masak. Ya, sambil masak-masak, sambil goreng-goreng. Jadi ilmunya dapat, masakannya juga mateng gitu ya. Jadi kita juga tidak tidak terganggu, tetapi untuk yang bertugas tetap harus buka kamera supaya kita semuanya semangat. Alhamdulillah, salam serta salawat insya Allah selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan memperjuangkan sunnah-sunnahnya untuk hadir dalam kehidupan pribadi, hadir di tengah-tengah keluarga, dan tentu saja yang terus istiqomah berjuang untuk menghadirkan sunnah-sunnah Nabi menjadi tuntunan sekaligus tatanan di tengah-tengah masyarakat sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Kalau tadi sudah dikatakan tak kenal maka ta'aruf, kita sudah ta'aruf, dan salah satu konsekuensi setelah ta'aruf adalah untuk terus dijaga ta'aruf ini menjadi sebuah jalinan persaudaraan yang diikat oleh iman dan ketakwaan. Sungguh ikatan terkuat di dalam kehidupan yang abadi baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat adalah ikatan keimanan dan ketakwaan. Dan insya Allah sahabat syar'i menggaungkan itu semuanya, dan insya Allah akan cepat banyak muslimah-muslimah berhimpun untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah, sekaligus membuat perubahan-perubahan baik. Alhamdulillah hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan seuntai mutiara indah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslimah yang luar biasa tentu saja, karena ditakdirkan menjadi seorang perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Perempuan pasti sangat unik dan sangat, kalau kita sadari ya, kenali dirimu, kenali mutiara yang kau miliki, potensi yang kau miliki. Kalau saya kenali marahmu, kenali sedihmu, kenali semangatmu, kenali cita-citamu, sekaligus kenali potensi-potensi positifmu. Jadi dengan seperti itu rasanya kita akan bisa mengukir dengan banyak warna dalam sebuah kanvas kehidupan, sehingga kita mampu menggelarnya sebagai kalau saya nyebutnya perjalanan yang sangat indah. Oh ya, ada Ibu Cici Emma ya, Ibu istri dari Bapak Sekda, Ketua Dharma Wanita Persatuan. Semoga Ibu Emma selalu diberikan kesehatan ya, dan tambah fit insya Allah, beserta seluruh jajarannya ini ya. Alhamdulillah kegiatan ini juga diikuti oleh Ibu Emma. Ini sedikit ya, ini sebagai salah satu. Nah, kalau menjadi istri kepala daerah, wah langsung tugasnya banyak. Ya, PKK lah, Dekranasda lah, forum ketua, forum kota sehat, yayasan kanker, pembelajaran keluarga, macam-macam nih. Pokoknya di jumlah-jambleh itu ada 12 organisasi yang harus dipegang. Wah, ini pasti repot banget ya. Tapi karena perempuan itu diberikan cara berpikir majemuk, nah kita pakai saja. Majemuk itu kan banyak, lebih dari satu. Tinggal dipakai saja. Dan alhamdulillah saya juga diamanai menjadi wakil rakyat di Jawa Barat. Oke. Ini ya tadi alhamdulillah 7 putri
4 menantu, 10 cucu saya, alhamdulillah on the way. Saya ingin mengambil salah satu yang insya Allah ini kita semua sudah paling dengar. Sering dengar, bahkan kita jadikan sebagai mutiara-mutiara dari renungan-renungan kita. Bahwa sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Kenapa ya? Kok wanita solihah jadikan perhiasan dunia? Itu Masya Allah itu kalau saya lihat semua jadi tunduk takluk ketika kita mendengar dan kita menguntai salah satu perhiasan terindah dunia dan akhirat, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah itu ya, kalau saya nyebutnya dia bukan hanya mutiara dan emas, tetapi beliau adalah sebaik-baik perhiasan. Perhiasan apapun di dunia tak akan pernah bisa sebanding gitu ya dengan beliau yang luar biasa. Dikenal di kaumnya, multitalenta, memiliki akhlak yang mulia, sangat mengerti Rasulullah SAW sampai tak tergantikan. Tetapi yang menariknya dia memiliki putri, yang akhirnya Putri Fatimah Az-Zahra adalah salah seorang pemimpin perempuan di surga. Wah, ini keren banget ya. Masya Allah, dan beliau adalah wanita satu-satunya atau hamba Allah satu-satunya yang langsung mendapatkan salam dari Allah dan langsung dibisikin, akan aku buatkan rumah dari mutiara nanti di surga Firdaus. Wah, ini keren banget deh. Makanya saya mengatakan bahwa memang betul manusia itu adalah perhiasan ya. Kenapa? Karena keberadaannya itu bukan melengkapi, tapi membuat kehidupan lebih hidup begitu ya. Kehidupan apapun gitu ya. Untuk itu persadarilah wahai wanita gitu ya. Jadi wanita solehah yang perhiasan itu bukan yang karena maaf nih ya, hari ini kita semua kadang-kadang kepo, bukan kepo ya, salah mengartikan kurus sama dengan cantik. Wah, bukan. Kalau kita ya solihah adalah sama dengan cantik gitu ya. Ya inna akramakum wa indallahi atqakum. Ya, kalau kita sebagai seorang muslimah adalah perempuan yang menisbahkan dirinya pada Islam. Jadi muslimah itu adalah perempuan yang dia tunduk mensungkurkan dirinya kepada Islam, taslim kepada semua nilai-nilai Islam. Ya, sehingga dia mampu bisa memelihara tugas-tugasnya, karena ada tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh selain perempuan gitu ya, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini kayaknya ini menarik banget gitu ya, perempuan ini. Kenapa? Karena Masya Allah potensinya tuh luar biasa. Kalau saya spell itu ternyata di usia 50 tahun ya, 50 tahun saya bisa melihat cakrawala, melihat sebuah cakrawala yang sangat indah, keterkaitan dengan ternyata Allah itu menciptakan perempuan atau menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam, itu ada maksudnya ya Masya Allah ya. Bahwa ternyata laki-laki itu tentram kalau bersama wanita. Pantesan kalau kemudian kita melihat di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwa ternyata dibuat pandangan yang nyaman. Seluruh alam raya itu nyaman adanya perempuan gitu. Untuk itulah tak salah kemudian ketika mengatakan bahwa pilar bangsa, pilar negara, pilar peradaban, pilar keluarga, pilar masyarakat, pilar apapun, pasti ada perempuan, sosok perempuan di sana gitu. Sebagai apa? Bukan hanya sebagai pilar, penopang, pondasi itu, tetapi sekaligus pengokoh, sekaligus yang membentangkan kemudahan jalan-jalan menuju kesuksesan dan menuju kemuliaan. Untuk itulah sebagai seorang muslimah, kalau yang pernah saya baca dalam buku Saksiyah Muslimah, dikatakan di sana, hari ini banyak sekali nilai-nilai yang bertebaran, tetapi kita membutuhkan muslimah keteladanan, yang memiliki teladan. Wah, ternyata menjadi teladan itu tinggi ya. Saya jadi baru mengerti bahwa ternyata teladan itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bukan yang memiliki ilmu, tapi bagaimana ilmu itu mampu diimplementasikan dalam perbuatan dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi keteladanan buat orang lain. Jadi dia kemanapun pergi selalu menjadi obor buat dirinya dan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali pasti ini kalau kita lihat. Ya, dia sebagai pendidik, pendamping, kemudian membuat rumah jadi enak, terus kemudian dia juga tetap melakukan hal lain sosial. Mungkin ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab 35, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, yang sidik, kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar, yang khusyuk, yang selalu bersedekah, yang berpuasa, yang membela kehormatannya, yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya tuh sangat
kita semuanya pasti sangat bukan hanya terinspirasi, tetapi memang betul ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang hidup. Dia adalah ruh, memberikan ruh, bukan hanya sebuah pengetahuan di dalam pikiran kita, menjernihkan jiwa kita, tetapi sekaligus mendorong semua perangkat mata, telinga, hati kita untuk bekerja sedemikian rupa, bukan hanya sekadar mengagumi, tetapi mampu menjadi energi yang luar biasa untuk kita jadikan sebagai motor perubahan-perubahan dalam diri kita. Jadi Masya Allah, dari muslim, mukmin, kemudian tetap taat, kemudian selalu benar, kemudian sabar, kemudian khusyuk, dan selalu bersedekah, kemudian dia berpuasa, memelihara kehormatannya, dan banyak menyebut nama Allah, maka Allah sediakan ampunan yang besar. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya pikir kita perlu terinspirasi dengan hal ini. Saya pikir sebagai seorang perempuan, karena yang unik itu kenali dirimu, kenali potensimu, kenali cintamu, kenali sayangmu, kenali tinggi dan dalam serta makom ketaatanmu kepada Allah. Kenali semuanya. Kenali juga tugas-tugas kita. Insya Allah kita akan terus jadikan apa yang dianugerahkan Allah yang bernama waktu atau usia, ya, ini akan kita jadikan sebagai pena untuk menggambarkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Tentu saja kita semuanya adalah hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, hamba Allah, ya, Abdullah. Nah, Abdillah sebagai Abdullah. Nah, ini mungkin saya pikir kajian-kajian kita setiap pekan, setiap bulan, gitu, tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka membingkai diri kita menjadi hamba Tuhan yang selalu lurus. Saya jadi teringat, Masya Allah, luar biasa Ibunda Khadijah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebeningan jiwanya, kebeningan hatinya, kebeningan pikirannya, kemudian dia mampu bisa melihat masa depan cakrawala yang lebih luas dan lebih jauh gitu. Sehingga ketika dia bermimpi melihat ada bulan mendatangi rumahnya dan masuk lewat jendela sehingga menerangi seluruh ruangan-ruangan dalam rumahnya, kemudian dia menanyakannya bukan kepada orang biasa-biasa saja, tapi kepada saudaranya, ya, seorang pendeta di zaman itu yang dijaga oleh Allah dengan ilmunya, yaitu wahai anak pamanku Warokoh, coba takwilkan mimpiku. Apa kata Warokoh? Ya, anak pamanku, sesungguhnya aku melihat ada cahaya kenabian dalam rumahmu. Wah, ini keren banget ya, Masya Allah ini. Ini perempuan yang luar biasa. Saya lihat sampai dia sudah bisa melihat bahwa suatu hari rumahnya ini akan menjadi, ya, gitu ya, menjadi tempat di mana manusia hebat istilahnya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Sehingga ketika Rasulullah setelah berapa bulan itu melakukan khalwat di Gua Hira, ketika dia pulang, gelap terkopo-kopo dan merasa ketakutan, zamiluni ya Khadijah, apa yang dikatakan oleh Khadijah ketika Rasulullah mengatakan bahwa saya sangat takut pada diri saya sendiri karena saya melihat hal yang tidak biasa gitu. Rasa ketakutan saya, takut diriku digoda oleh setan. Tapi Ibunda Khadijah ini Masya Allah ya, bukan seorang perempuan yang kamu sih ngapain aja di situ, nggak begitu. Ngapain aja, apa sih manfaatnya di situ, nggak begitu. Tapi dia begitu sangat sopan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah merasa tenang dan kemudian terhibur sekaligus mendapatkan apa yang didapatkan. Aku yakin itu bukan setan katanya, karena engkau adalah orang yang sangat taat, orang yang sangat baik, menyambung silaturahim, mencintai anak yatim, disebutkan kebaikan-kebaikan suaminya di depan suaminya sambil dipeluk, ditenangkan, sampai kemudian kata-kata terakhirnya, aku berharap engkau menjadi nabi bagi kaum ini. Wah, ini kayaknya aduh keren banget deh, langsung kelepak-kelepak kalau baca itu berkali-kali dan selalu ingat-ingat, Masya Allah, pantesan ya perempuan yang bersyukur dengan suaminya itu masuk surga gitu ya. Dia adalah Ibunda Khadijah, Masya Allah, tidak menuntut banyak pada Rasulullah, tapi selalu membesarkan dan mengantarkan Rasulullah SAW mampu menjadi pemikul pizza ya, Masya Allah. Kedua adalah sebagai hamba Tuhan, kemudian sebagai anak yang soleh. Kita semuanya pasti lahir dari perempuan. Perempuan jumlahnya separuh dari masyarakat, tapi seluruh masyarakat dilahirkan oleh perempuan, sehingga rahim perempuan ini adalah salah satu tempat yang sangat istimewa, ya, yang sangat istimewa untuk menyiapkan para pemimpin, menyiapkan para pahlawan, menyiapkan para yang akan menjadi teladan dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu perlulah ketika kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh, ya, anak yang soleh di hadapan orang tua kita, di hadapan Allah dan orang tua kita. Istri yang menyenangkan dan salihah, pasti kalau sudah punya suami ya,
Insyaallah sebagai istri kayaknya nih bahasan yang tidak akan pernah habis dibahas. Ya. Tapi yang menyenangkan dan solehah di sini adalah yang tadi mungkin saya bisa simpulkan ya, bukan hanya taat kepada suami, menjadi partner yang baik dalam mengelola keluarga atau rumah tangga, tetapi mampu menyenangkan dengan sikap-sikap yang membahagiakan suami. Wah, ini kayaknya kita semuanya harus belajar ya. Semakin kesini, semakin lama, semakin kita memiliki ulang tahun pernikahan yang banyak, semakin kita mengenal diri kita, ternyata banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kebaikan suami kita. Karena dengan suami kita, kita menjadi orang yang akhirnya oleh Allah diangkat menjadi orang yang telah menunaikan setengah din kita, Masya Allah. Ini bahasannya pasti banyak. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa istri dengan kemampuan multitalenta dan majemuk ini adalah penyimpan ilmu ya. Jadi saya pikir ini penting ya. Jadi perempuan itu penyimpan ilmu. Pantesan ketika Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada Khadijah, kata Khadijah, ayo kita ketemu sama anak pamanku, Masya Allah. Ini nih katanya ketemu dengan begini. Kemudian pamannya, Waraqah mengatakan, wah seandainya aku bertemu dengan tahun itu, aku akan berjuang bersamamu saat engkau diusir oleh kaummu. Wah, itu Masya Allah ya. Itu kalau kita dengar kayaknya kita kaget pasti ya. Tapi itu Masya Allah itu karena menyenangkan, Khadijah menyenangkan, dia tetap menemani apapun yang dirasakan di perjuangan-perjuangan awal gitu ya. Diboikot, membutuhkan harta, membutuhkan, wah Masya Allah luar biasa. Ya saya bisa ngerasain ya kalau menjadi istri pemimpin itu Masya Allah luar biasa. Ibu penuh cinta dan bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan hari ini kita membutuhkan, negeri ini membutuhkan seorang ibu sejati yang memberikan cintanya dengan sepenuhnya, bukan karena sosialita, penuh cinta dalam bentuk foto dan sebagainya, penuh cinta. Cinta adalah sebuah kata yang terdiri dari 5 huruf, tetapi ketika diuraikan tak mampu semua huruf menguraikannya. Waduh, ini kayaknya puitis banget ya. Tapi begitulah cinta. Untuk itulah menjadi ibu yang penuh cinta, mulai dari lisannya, perbuatannya, pikirannya, hatinya, doanya pasti, keteladannya pasti gitu ya, dan kebersamaan mendampingi dengan penuh tanggung jawab di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir ini penting sekali untuk kita pahami bersama-sama, dan ini kalau dibahas bisa berapa SKS ya, sepanjang hidup kita pasti kita akan membahasnya. Aktif benar-benar cinta dan kebaikan untuk masyarakat, karena kita adalah makhluk sosial ya. Ingat, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Dia paling senang berbagi gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran selalu diungkap-ungkap gitu ya, keterkaitan dengan kalau kamu diberikan rezeki, berbagilah gitu ya. Wa mimma razaqnakum yunfikun, misalnya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi memang ternyata memberi itu adalah bagian terindah dari seorang manusia. Untuk itu jangan pernah kita menjadi orang yang tidak suka memberi. Jadi prinsip kita tangannya di atas begitu ya. Bukan hanya tangannya aja di atas gitu ya, cintanya di atas, pelukannya di atas kayak gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan dakwah ini adalah jalan ya. Udah kita pilih lah insya Allah dakwah ini. Dakwah ini adalah sebaik-baik jalan, sebaik jalan-jalan yang ditempuh oleh para penyusur surga. Ada jalan perjuangan, ada jalan spiritual. Jalan perjuangannya macam-macam nih. Ibu-ibu pengen yang mana nih gitu ya. Kalau kebijakan kayak saya yang membuat kebijakan, karena saya menjadi anggota parlemen di DPRD ya, ini memang luar biasa ya saya melihat ya, bagaimana mengkritisi, kemudian berjuang menghadirkan kebijakan-kebijakan yang ramah, bukan hanya ramah kepada diri kita sendiri sebagai perempuan, tapi mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas, baik dengan semua sisi, baik itu sisi individual, keluarga, masyarakat, dan semua sisi kehidupan masyarakat, mulai sosial, ideologi, ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian jalan perjuangan sosial ini juga harus dihadirkan karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita jawab. Jadi kita hidup ini bukan dalam rangka untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita keberadaan waktu yang Allah berikan pada kita, baik itu usia, waktu, kesempatan, adalah untuk menghadirkan solusi. Karena dai itu adalah hadirnya solusi. Jadi keberadaan kita adalah bagaimana bisa menghadirkan sebuah kenyamanan masyarakat di sekitar kita yang adil, makmur, berdaulat seperti cita-cita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir ini penting. Kalau kita berbicara tentang peradaban, maka kita, Masya Allah, sesuai dengan fase-fase perjuangan ya. Untuk diri kita sendiri, peradaban terbaik untuk diri kita sendiri sebagai seorang muslimah, terus kita pahat sedemikian rupa. Sampai gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya
kebaikan yang berlimpah sehingga kita mampu menerangi diri kita sendiri dan orang lain. Dan tentu saja apa sih yang dijadikan pegangan ketika kita membangun peradaban? Tadi sudah disampaikan di awal bahwa membangun ini, kata Rasulullah SAW, cukup dengan engkau berpegang pada dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang keduanya adalah sunnah Nabi. Saya pikir ini harus kita bedah seluas-luasnya. Kenapa? Karena bukan hanya dibedah, keberadaannya mampu memberikan ya lentera yang sangat terang dalam jalan-jalan menghadirkan peradaban terbaik. Peradaban untuk diri kita sendiri, tata institusi keluarga, kemudian lingkungan di masyarakat, bangsa, dan tentu saja peradaban dunia. Saya sedikit menyampaikan tentang isu-isu yang ada di masyarakat yang dimana perempuan bisa terlibat di dalamnya, tapi mungkin barangkali saya ingin sedikit mengangkat beberapa kiprah-kiprah yang telah dilakukan oleh para sahabat Sahabiyah di zaman Rasulullah SAW, di zaman Ibunda Khadijah, perjuangan awal, perjuangan ketika di Madinah. Saya pikir ini sering dibedah ya keterkaitan dengan ini, bagaimana para sahabiyah bertebaran sesuai dengan kaidah-kaidah syar'inya dan potensinya, mengambil bagian-bagian penting untuk mengestafeta secara mutawatir tanggung jawab supaya apa? Supaya semua peradaban masyarakat, semua peradaban manusia mengakui bahwa yang terbaik peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah yang paling menjadi kiblat oleh semua peradaban manusia sampai hari ini. Jadi di situ terlibat para perempuan juga. Jadi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah yang sampai hari ini kita kenal dengan social society, di situ ada perempuan yang juga sebagai unsur pembangunnya. Ya, perempuan sebagai unsur pembangunnya. Bagaimana perempuan itu mampu menghadirkan dirinya sebagai perempuan yang solihah tadi. Ketika dia menjadi istri, ketika dia menjadi ibu, ketika dia menjadi suami yang suaminya adalah para pejuang. Nah, ini keren banget. Kemudian, Masya Allah, itu luar biasa. Itu semua ada di sana semuanya. Bagaimana mereka di sosialnya, di ekonominya, gitu ya. Kemudian kalau saya melihat bagaimana mereka mampu menghadirkan sebuah tatanan kehidupan yang sangat luar biasa sampai hari ini kalau kita petik bisa menjadi inspirasi ya. Contohnya adalah misalnya adalah siapa itu ya, Ummu Sulaim ya, ketika mengambil maharnya adalah sebuah keislaman kepada Abu Talha yang akhirnya mengantarkan Abu Talha ini menjadi sahabat Rasulullah yang sangat mulia gitu. Dengan wah itu Masya Allah deh, luar biasa, keren banget itu. Kehidupan Pak Bos saya keren banget. Jadi saya melihat bahwa isu-isu di masyarakat hari ini pun juga tidak akan berbeda dengan yang dulu gitu. Masih sama, ada keluarga, ada tentang anak, ada tentang perempuan, tentang ekonomi, tentang kemiskinan, tentang kekerasan. Kalau sekarang ada perkawinan anak ya menjadi persoalan. Ya. Kesehatan, ada lansia, ekonomi, macam-macam lain di masyarakat. Saya pikir ini menjadi penting ya buat kita semuanya bahwa ternyata apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW supaya peradabannya adalah peradaban terbaik. Yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masya Allah memindahkan tatanan manusia yang sangat cinta kepada materi. Mungkin kita sama-sama dengar ya bagaimana orang-orang Madinah itu sangat mencintai materi sebelumnya. Ya, sebelumnya sampai mereka suka berperang, belum juga termasuk juga kaum Quraisy gitu ya, mereka dengan ketersesatannya menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian diubah oleh Rasulullah, dipindah untuk apa? Dipindah 70%, di atas 70%, 70% aktivitas serta perhatian dan kecondongan hati masyarakat yang di zaman Nabi itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah spiritual, Masya Allah. Makanya kita nggak kaget kalau dengar seseorang hanya mencari hadis, dia harus bermil-mil gitu. Karena spiritual itu hal yang paling utama. Kalau sekarang kita materi, ibu-ibu semuanya. Jadi yang, maaf nih ya, yang kaya itu yang paling sampai dijadikan kayak Tuhan begitu. Minta ini, minta itu, dan seterusnya. Kedudukan, kayak gitu ya. Dunia. Ya, saya pikir ini penting banget. Ini isu yang ada di masyarakat tentang hari ini, tentang keluarga, perceraian tinggi. Kenapa ya perceraian tinggi ya? Ini macam-macam ya, bukan karena ketidakcocokan, bukan. Ingat, keluarga hari ini sedang berada pada satu tikungan jalan yang sangat mengkhawatirkan. Saya berharap ini nanti dari sahabat syar'i ya, sahabat syar'i membahas tentang
keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti Rasulullah SAW dan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kenapa? Karena ternyata kita berperang ideologi keterkaitan dengan konsep-konsep keluarga. Konsep keluarga yang hari ini sedang dikuatkan adalah konsep kesetaraan mutlak antara suami dan istri. Sehingga kita bisa bayangkan ya, dalam sebuah rumah ada dua pemimpin gitu ya, pasti nggak akan ketemu. Ketika yang perempuan memiliki eksistensi, yang dia memiliki kemampuan secara materi dan mandiri, maka terjadilah gelombang perceraian yang luar biasa di tahun lalu, naik 2 kali lipat. Kemudian tentang anak, ya ini macam-macam ya, Masya Allah, ini luar biasa. PR-nya panjang ya kalau diurai ya, tentang perempuan itu sendiri, ekonomi, dan seterusnya. Ini ya mungkin. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, lakukan dari diri sendiri, kemudian hal terkecil saat itu bersama dengan masyarakat. Bun, sampai jam 5 ya. Sampaikanlah diriku meskipun 1 ayat. Nah, saya pikir bukan harus punya ilmu yang banyak, tapi ya kalau ada kita mengetahui hal yang benar itu dari Rasulullah SAW dan kita bisa melakukannya, lakukanlah. Karena sesungguhnya kebaikan itu, kata Ibnu Qayyim Az-Zauz, akan mengajak kebaikan-kebaikan yang lain untuk dilakukan. Juga sebaliknya demikian. Untuk itu, kalau kita mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, lakukanlah, jangan ragu-ragu, dan luruskan hati niatnya karena Allah, ikhlaskan, nanti insya Allah kebaikan-kebaikan yang lainnya pun datang, ingin juga kita lakukan. Sehingga kita akan menjadi ahlul khair. Gitu ya. 3 rumusnya saliza. Saya menyampaikan ini pada semuanya. Jadi perempuan yang berdaya itu harus saliza. Salihah, alimat, zaimah. Salihah tentu saja dengan nilai Al-Quran dan Sunnah, dan memiliki bi'ah, memiliki guru, kan gitu ya, memiliki keteladanan. Alimat memiliki ilmu, gitu ya. Saya pikir perempuan harus berilmu, ilmu apapun. Semakin banyak ilmunya semakin bagus, tapi ilmu ini bukan hanya menjadi referensi, ya, referensi yang kita cukup tahu, tetapi mampu kita hadirkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Kita tahu tentang pemilahan sampah itu penting, pilah gitu, kayak saya juga begitu. Ternyata diet plastik itu penting, diet gitu ya. Oh ternyata kalau misalnya mengkonsumsi hari ini kita dituntut untuk prokes apapun gitu. Karena apa? Karena kita hari ini dituntut bukan karena ikhtiar kita, tetapi komitmen istiqomah kita mampu menghadirkan sebuah keselamatan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Zaimat, jangan pernah kita untuk tidak berbagi, karena berbagi adalah sebuah kebahagiaan, dan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia atau manusia yang paling beruntung adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi kita harus menempatkan diri, mematut diri, mengasah diri untuk memiliki kemanfaatan yang luas, semakin baik. Ya, bisa menembus batas teritori maupun waktu kalau bisa ya. Dengan cara-caranya banyak macam-macam, bisa kita diskusikan dalam hal ini. Saya pikir ini adalah quotes yang saya sampaikan. Kuatkanlah pancaran cinta dalam hatimu, karena engkau akan membagikannya kepada orang lain selain dirimu. Ambillah cinta sebanyak-banyaknya dari langit, dan bagikanlah kepada semua yang ada di bumi. Karena cinta, engkau menjadi perempuan. Saya pikir ini satu hal yang perlu juga kadang-kadang kita renungi bersama-sama. Cukup ya barangkali sebagai salah satu pembuka dari diskusi. Banyak sekali kekurangannya, insya Allah nanti bersama Ustazah Evi nanti akan banyak dilengkapi, dan Ustazah yang lain. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan itu adalah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi. Adem banget ya, sampai segala ini teh. Aduh, kalau kita jadi perempuan muslimah yang tadi Umi sebutkan, di surga nih, luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya terus mengupayakan diri, melayakkan diri menjadi perempuan-perempuan muslimah yang berdaya tadi kayak Umi. Keren itu kalau kita solihah, keren itu kalau kita berdaya, keren itu kalau kita taat, keren itu kalau kita berbagi, dan banyak kiprahnya untuk masyarakat. Udah ada yang nanya nih Mi, maaf nih agak aneh sedikit nih pertanyaannya, biarin ya Mi ya. Gini cenah Mi ya, Umi teh kan sibuknya cenah kieu. Umi ngertos Sunda ya Mi? Bisa. Biasanya Mi nya, insya Allah. Umi teh kan sibuk cenah Mi, hoyong perang, ari hiburan Umi teh apa? Kalau nonton, Umi nonton apa gerak?
menikitumi pertanyaan teh punten bisa ieu mah duka mati mana itu rada kepo. Tapi kayaknya kita juga penasaran ya, Umi kan super sibuk seperti ini. Pastinya ada dong media refreshing buat Umi, tapi kita pengen tahu juga Umi kalau hiburan teh hiburannya seperti apa gitu Mi. Itu ya yang nomor 1. Yang nomor 2-nya Hiburan. yang Terus. lagi enggak, kita waktunya terbatas ya, jadi mungkin saya langsung bacain yang ada di chat aja. Oh, bagaimana menjadi muslimah yang tangguh, hebat, dan apa nih? Muslimah hebat dan istiqomah supaya hijrahnya bisa menjadi lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana? Oh iya, kalau ketiga mah bukan pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan, Mi. Yang pertama tadi tentang hiburan Umi yang super sibuk. Seperti apa katanya refreshingnya ala Umi. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi muslimah yang istiqomah. Kira-kira demikian. Silakan Mi untuk direspon. Waduh, ini pertanyaannya berat juga ya. Apa sih hiburan tuh? Nah, lo Nanya ini. Hiburan itu yang akan membuatmu tentu saja pertama bahagia. Yang kemudian yang kedua puas ya. Yang ketiga bisa melegakan, yang keempatnya bisa menghadirkan kebahagiaan, yang kelimanya bisa menghadirkan energi lagi kan begitu ya. Yang keenamnya harus tetap menghadirkan solusi gitu, nggak mungkin Nah, kalau betul. solusi. Yang ketujuhnya harus dalam bingkai cinta dan yang disenangi sama Allah gitu ya. Saya pikir semua berbeda-beda. Kalau saya paling membahagiakan itu ya membaca. Jadi hiburan saya membaca. Jadi kalau orang lain Baca. pergi-pergi, saya Nah, sebenarnya udah deh bukannya setiap hari pergi ya. 1 hari sampai 10 kegiatan. 1 minggu bisa berapa kota yang didatengin gitu. Aduh kayaknya deh. Pengen di rumah, pengen menjadi full mother kadang. Rindu ya menjadi full mother. Kemudian membaca yang saya suka. Apa sih yang saya suka membaca macam-macam gitu ya. Ada yang primer, ada yang reguler. Gitu. Kemana-mana saya membaca. Tapi kalau misalnya saya lagi refreshing pengen terhibur ya membaca ditutup sendirian gitu. Banyak buku gitu. Jadi saya suka baca sih. Hiburan saya membaca, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi muslimah istiqomah, yakini kebenaranmu. Masukkan dalam hatimu. Pegang kuat-kuat dengan gigimu belakang. Dan jangan ragu kamu perjuangkan gitu. Masya Allah, mantap Mi. Gampang kan ya, nggak usah susah-susah deh. Kalau saya sih, wah saya pengen kalau saya sih gini, aku ini bener nggak ya bisa ini gitu. Ah bisa cobain deh. Bisa geningan gitu. Kan gitu. Geningan. Nah, Geningan gitu. bisa. Keluar Sundanya. Iya. Ah, Oke Mi, terima kasih banyak Mi. siap. Jadi jangan Pertanyaan pernah lain. jangan ragu apa lagi pertanyaannya. Udah. Ini Mi katanya menjaga kualitas hubungan dengan suami dan anak. Kan Umi teh super sibuk. Nah ini bagaimana Mi caranya kira-kira? Ya, ya oke. Emang hubungan sama suami itu gimana sih? Saya juga pengen tahu kadang-kadang. Saya khawatir salah mempersepsikannya. Meskipun saya berjauhan, saya selalu ada hubungan hati. Minimal saya membayangkan dan mendoakan di setiap waktu yang penting dan apapun yang saya ingat. Kemudian saya titipkan kepada Allah. Ya Allah, kalau sekarang kan saya ngelihat kalau Pak Wali kegiatannya ini. Sekarang berarti sekarang di sini. Saya doakan dia. Jadi hubungan hati tidak akan pernah. Itu satu. Kemudian yang kedua, bonding. Bonding itu memang betul ya sentuhannya pada anak memeluk, mengusap, mencium. Anaknya sih kadang-kadang nggak mau, saya cium aja biarin. Karena dari belakang saya peluk kayak gitu. Terus kemudian bondingnya nggak bisa karena kan berjauhan ya paling nggak ya harus teleponan gitu. Sempet nggak? Sempet lah gitu. Maknya tuh kadang kita ngelihat YouTube aja sempet, maknya ini nggak sempet gitu. Ya nggak membuat sempat jadi kita yang menciptakan kesempatan itu. Jangan beralasan kita tidak punya kesempatan. Tah eta. Sibuk saya mah apanya masak ini. Ya saya pikir kita semua repot lah ya. Ya, Pasti kita ingin memberikan yang paling baik buat suami kita, buat anak-anak kita. Tapi untuk itu jangan pernah kita tidak memberikan yang paling baik. Dan yang ketiganya, kualitas hubungan hubungan kita dengan suami kita dan anak-anak kita itu adalah sejauh itulah kualitas kita bersama Allah. Ya, semakin baik hubungan kita dengan Allah, nggak ada yang susah untuk berkomunikasi dengan suami.
dengan anak-anak ya. Saya pikir ini harus kita sepakat ya. Dan yang keempat, terakhir, kalau buat saya, jangan pernah kita tidak memberikan appreciate ya. Jadi respect, ya, love, respect gitu ya, kemudian word gitu ya kepada mereka itu jangan pernah enggak. Ingat-ingatlah gitu. Anak-anak kita itu ada waktu-waktu istimewanya, ada hari-hari istimewanya, ada momen-momen istimewanya. Ya perhatikan deh itu deh gitu. Aduh kok hafal semua sih Umi? Saya pikir kita semuanya hafal tuh karena kita minta sama Allah, ya Allah jangan jadikan aku pikun terhadap satu urusan gitu. Jadikan ya semua ingat terutama adalah untuk suami dan anak-anakku dan keluargaku. Karena dia adalah bagian dari surgaku di dunia dan akan menjadi surga kekalku di akhirat kelak. Gampang kan? Gak susah kok. Betul, asal yang penting niat, azam, insya Allah Insya Allah. gitu ya Mi ya. Saya tuh Oke, buat satu hari kegiatan saya sampai 10. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, Mama jangan ngerasa so sibuk ya. Umi lihat tuh kegiatannya luar biasa. Ini lebih dari 150-an lah. Allahu Akbar. Sip deh. Buat teman-teman, bunda-bunda semua, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Yang mau bertanya, tulis saja di kolom chat ya. Nanti saya bacakan. Pertanyaan Ustazah, ini bagaimana menyiapkan mental untuk terjun ke masyarakat. Aduh, terjun nih. Bahasanya keren banget, terjun. Karena di masyarakat itu kan berbeda latar belakang. Seperti itu. Dan bagaimana juga untuk menjadi modeling, menjadi suri tauladan. Sekalian aja Mi dijawab 2 pertanyaan itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Karena ibu-ibu sudah ditunggu sama dapurnya masing-masing. Silakan Umi, ada 2 pertanyaan lagi yang barusan. Kalau kita mau terjun ke masyarakat, tinggal terjun saja. Pertama, banyak senyum. Aduh, gitu ya. Yang kedua, apa banyak senyum? Positive thinking, tidak boleh menjustis. Nah, yang ketiga, ajak hubungan baik karena iman. Baik itu adalah tetangga kiri dan kanan. Meskipun kita harus lebih banyak mengeluarkan hadiah, meskipun kita lebih banyak memberikan perhatian, toh kita berbagi itu semuanya bukan karena dia, tapi karena Allah suka itu. Jadi kalau karena Allah kayaknya nggak terlalu repot ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, tantangan ada pasti. Semua kebaikan tidak selalu berbalas dengan kebaikan. Semua energi positif tidak selalu berbalas dengan energi positif. Tapi kita nggak perlu khawatir. Yang namanya jalan perjuangan itu tidak ada yang mulus, semuanya pasti terjal. Lewati saja, nikmati dan jadikan peluang gitu. Kalau saya biasanya paling senang ada tantangan-tantangan begitu. Akhirnya besok nih saya tundukkan nih. Kapan nih kira-kira bisa menundukkan? Wah, bisa 1 bulan, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, misalnya begitu. Ya saya pikir kita punya jalan lah ya. Saya juga masuk yang tentu saja nggak tiba-tiba seperti ini, berada diterima oleh banyak orang, saya juga belajar. Ternyata saya itu cengambekan geningan ya, undungan geningan ya, tersinggungan ya, ternyata saya teh kopet ya. Jadi kalau kita bergaul dengan masyarakatnya kita jadi ketemu banyak cermin. Saya pikir saya langsing ya, ternyata saya ini gitu ya. Ternyata saya itu merasa bahwa saya ini solihah udah gini-gini, tapi ternyata saya ini gitu ya. Jadi Masya Allah itu semakin banyak ketemu cermin, semakin kita bisa mematuhi diri, sehingga kita bisa menempatkan diri kita yang paling baik. Dan jangan pernah kita berhusnudzon kepada Allah, bahwa kita meminta menjadi muslimah yang istiqomah, Allah akan berikan gitu ya. Jadi istiqomah itu gampang, berpegang teguhlah dari apa yang tadi sudah kita yakini menjadi sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, dan kemudian kebenaran itu kapanpun akan kita jadikan sebagai sebuah pegangan. Gampang ya? Gitu, beneran nih, simpel banget. Ya teman-teman, tanpa terasa kita sudah harus berakhir, tapi sebelumnya saya minta izin dulu untuk menyampaikan bahwa alhamdulillah pada hari ini media partner kita adalah Al Hijrah dan Superhand. Jadi langsung juga live streamingnya di Superhand. Apakah itu Superhand? Itu aplikasi yang khusus buat para muslim-muslimah ya, bisa di-download ya. Alhamdulillah, terima kasih buat Al Hijrah dan Superhand. Kemudian juga ada sahabat-sahabat dari IPMI dan tadi dari Pendopo juga ya, ada kawan-kawan Umi dari Pendopo ya. Barakallah, terima kasih atas silaturahimnya di sini. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Tadi ada yang mau raise. Ustazah, mohon izin. Ustazah, Boleh.
Mumpung ada Umi di sini nih, ada pertanyaan yang sangat ingin kami tanya Mangga. pada Umi. Umi, untuk menjadi muslimah yang baik itu mudah. Cukup dengan perilaku baik, berdiam diri di rumah, tidak mengganggu orang, tapi apakah kita akan menjadi seperti itu? Menjadi manusia yang tidak dapat berbuat untuk sesama. Namun, jika kita menjadi seorang yang berbuat, apalagi menjadi seorang pendakwah, akan banyak menemukan pro dan kontra. Nah, bagaimana menurut Umi menyikapi hal ini? Tafadhol Umi. Mangga, Mi. Pertanyaannya kayaknya berat banget ya ini. Saya pikir saya juga bertemu lah dengan orang-orang yang kontra ya. Tapi orang-orang yang tidak suka kayak gitu ya, fitnahnya macam-macam lah, kadang nyampe kepada saya juga. Misalnya ada yang bilang, Mimi, si itu gini-gini. Ada yang serius gitu, saya karena yang nelponnya adalah Kiada gitu. Ada apa? Saya harus menyampaikan sesuatu keburukan yang dibicarakan oleh banyak orang. Tentang siapa? Tentang saya. Oh, tentang saya. Apa tuh? Tentang apa? Dia yang jelasin gini-gini. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti saya datang ke tempatnya dia gitu. Saya datengin, alhamdulillah ya. Didatengin, kemudian kebetulan saya dikasih kesempatan bicara. Dari situlah kemudian saya bicarakan apa yang ada dalam hati saya. Dan ternyata dirilai sama mereka secara internasional, sehingga mereka mendapatkan masukan yang sangat luar biasa. Ternyata ya, jadi memang betul kita ini perlu menampilkan gitu. Bagaimana orang akan tahu kalau kita ini baik, kalau kita nggak pernah menampilkan, memberitahukan kepada. Toh kita memberitahukan bukan dalam rangka, nih gue nih kayak gini nih ya. Nggak begitu, bukan. Ini loh, fikro Islam tuh begini. Quran itu nyuruhnya kita begini gitu. Meskipun ilmu kita tinggi, kedudukan kita tinggi, kita yang tawadhu di depan orang. Ya, kalau saya teringat ibu saya. Jadi dulu ibu saya selalu selalu berpesan, jadilah kamu teladan. Jeng tidak ngerti teladan teh apa gitu. Apa arti teladan? Toh saya juga tidak menemukan keteladanan ya. Karena apa? Ibu saya nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak pernah nyeritain cerita-cerita gitu ya. Kami kehidupannya keras waktu itu, karena keluarga kami harus bekerja keras supaya kami bisa makan waktu itu. Jadi saya melihat dari kekerasan itulah kemudian saya merenung gitu ya, gimana ya supaya kata ibu saya itu jadi teladan. Oh, akhirnya saya punya kesempatan bahwa jadi teladan itu gampang deh. Saya harus nyari, nggak tahu apa yang harus dilakukan di zaman itu, nyari buku kan susah. Ada satu momentum yang mungkin barangkali itu menjadi sebuah takdir buat saya. Keluarga saya itu jualan kacang dan setiap minggu ada 2 kali tukang loa itu datang ke rumah membawa kertas-kertas bekas itu untuk membungkus kacang. Nah, sebelum jadi bungkus kacang itu saya baca. Jadi semua kertas itu saya sortir, saya lah penyortir. Padahal usia saya masih belia. Baru kelas 1 SD, saya masih akhirnya kelas 1 SD, kalau masih kecilnya tuh ngelihat gambar-gambarnya aja. SD, kemudian saya baca, saya mulai bisa membaca kan. Saya pilah-pilah gitu sampai mana yang harus saya baca dan sebagainya. Akhirnya saya membaca semua cerita tentang cerita rakyat dimanapun ya yang ketemu, kemudian dongeng-dongeng, sejarah, matematika, biologi, semua saya baca itu. Oh, ini cara ibu saya yang memberitahu bahwa saya dengan membaca ini ternyata insya Allah bisa menjadikan saya sendiri mengerti tentang diri saya sendiri. Ya kalau saya nyebutnya Allah mendeliver baca, ikro, dan read, gitu. Ternyata penting tuh membaca tuh ya. Saya pikir nanti kita ketemu. Membaca itu bisa dengan baca teks, bisa membaca dengan orang. Baca dengan orang itu ya untuk itu kita harus berinteraksi. Jadi apapun berinteraksilah. Nggak apa-apa kita jatuh-jatuh juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita akan jadi tahu. Menjadi pemain yang unggul atau yang lihai itu membutuhkan medan yang berat gitu ya. Medan-medan ini kita lewati. Nggak apa-apa, terus aja gitu. Selama ini fikroh kita, tapi tetap saja ada prinsip-prinsip yang sawabit, ya, prinsip-prinsip yang tidak boleh harus gitu, yaitu persatuan dan ukhuwah itu harus pertama kali. Sebaiknya kita ngalah. Kalau misalnya diajak berdebat, bla bla, meskipun kita tahu, saya biasanya ngalah gitu ya. Udah nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya hari ini saya memberitahukan. Oh ya mungkin perlu waktu kayak gitu. Doakan tuh dengan terus memberikan cinta. Kan kalau dai itu kan seperti buah ya, dilempar batu, dilempar buah gitu. Jadi kita ngelempar kebaikan terus saja. Lama-lama itu Masya Allah, hati manusia itu Allah yang genggam.
kita doakan ya. Kita jompa jampe dari yang kita saya suka jompa jampe juga gitu ya. Allah, semoga Allah lembutkan hatinya, luruskan hatinya, beningkan jiwanya, taslim kepada nilai-nilaimu gitu. Terus gitu. Insya Allah suatu hari pasti. Semakin tinggi semakin kuat ini anginnya ya. Kayak saya sebagai politisi ya pasti banyak berseberangan lah gitu ya. Tapi saya pikir saya akan merangkul dengan seindah-indah rangkulan, sehangat-hangat pelukan, sebaik-baik jabatan tangan, dan seistimewa-istimewa sebuah persahabatan. Itu semoga tidak puas. Masya Allah, jazakallahu khair Umi untuk pencerahannya. Terharu, merinding, dan semoga Allah selalu memampukan kami semua untuk terus istiqomah, untuk terus tawadu, berjuang di jalannya Allah. Amin. Mohon doanya Umi, mohon doanya. Ya, insya Allah didoakan sahabat syar'i terus berkembang. Dulu saya juga punya majelis taklim itu ya, dari 6 orang jadi 8. Alhamdulillah setelah 10 tahun di ya, sekarang angkanya juga 300 per bulan. Masya Allah. Itu berbunyinya nggak usah diminta, mereka udah datang. Karena sekali lagi cahaya itu tetap dicari oleh siapapun. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Umi pencerahannya. Bunda Amina juga makasih banyak nih tentang pertanyaannya yang menggelitik. Dunia dakwah luar biasa, banyak tantangan, tapi kita jangan menyerah. Ya. Tanpa terasa nih, sudah di ujung waktu kita. Ada yang raise hand itu? Tapi mungkin sudah sepakat dari panitia, dari pertanyaannya lewat chat saja, dan kita sudah ada di ujung acara. Nanti kita meminta Umi untuk buat closing statement sekaligus testimoni untuk sahabat Syar Indonesia, mudah-mudahan menjadi penguat dan motivasi. Sebelumnya saya mau memberikan informasi kepada Umi. Alhamdulillah alamin, ini ada sedikit bingkisan, nanti Umi mohon diterima dari pengurus sahabat Syar Indonesia untuk Umi, kemudian juga dari Winas. Alhamdulillah, nanti minta alamat ya Mi ya. Ya. Yang lain mau nggak? Ada Bu Rida ternyata geningan FKPK, Masya Allah. Ada teman-teman Umi ya, Alhamdulillah. Kemudian pengumumannya ya segitu saja mungkin. Dari kita ini memang ini karena momennya sebentar lagi juga akan berbuka puasa, ibu-ibu harus bersiap. Terakhir statement dari Umi sekaligus testimoni untuk sahabat Syar Indonesia, pesan dan kesannya Mi supaya kita punya motivasi yang kuat untuk selalu menjadi muslimah yang berdaya dan kaya iman ini. Silakan. Ya. Pesan dari saya, jangan pernah untuk tidak jadikan setiap ada kesempatan untuk belajar. Siapapun yang bertemu dengan kita adalah guru, setiap ada kesempatan itu adalah tempat belajar, dan setiap kali ada bisikan hati untuk berbagi, berbagilah. Karena sesungguhnya, insya Allah ketika kita mampu melakukan hal yang demikian, Allah sudah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang istimewa. Khusus untuk sahabat syar'i, insya Allah tetap sabar, istiqomah, dan bersungguh-sungguh dalam berjuang, karena tidak ada perjuangan yang biasa-biasa saja untuk mencapai sebuah istimewa ketercapaian cita-cita, dan saya sangat yakin kalau kita meneruskan niat bersama dengan para sahabat-sahabat dan terus dibimbing oleh pembina, insya Allah kita akan berada pada satu perjalanan dakwah yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Cukup dengan dakwah kita berbahagia, dengan dakwah kita bisa mulia, dan insya Allah dengan dakwah kita pun juga kita akan menjemput syahadah, begitu ya. Saya pikir itu amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi atas pencerahannya sore ini, termasuk juga motivasinya buat kita semua di sahabat Syar'i Indonesia. Tetap semangat, jangan lupa tetap istiqomah dan berdoa. Baik teman-teman, mengakhiri jumpa kita berdoa bersama. Khusukan ya, kemudian kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan doa-doa kita diijabah, terutama ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ikatan yang kokoh, ikatan iman di antara kita, cinta dan dakwah serta perjuangan untuk memperoleh syahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub
qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikil totaha wa adim mudaha wa hdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa shollallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di webinar singkat kita ini. Mudah-mudahan manfaatnya tidak singkat, tetapi terus bermanfaat, berkah semuanya. Insya Allah sampai jumpa di episode bulan depan. Mudah-mudahan pertemukan kita kembali dalam suasana yang lebih baik keimanannya. Sekali lagi terima kasih Umi, jazakillah khair. Saya Yudhaka Rohima, mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala keterbatasan. Terima kasih juga buat semua sahabat yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Evi. Sami-sami. Saja, Sebelum berakhir kita sesi foto foto dulu ya. Oh iya, Dibuka yang masih pada off cam. Umi sebentar ya, mohon minta maaf, minta waktunya sebentar. Kita ya. sesi foto seperti biasa untuk kenang-kenangan yang sangat indah. Sudah siap belum yang lain? Saya cek dulu ya. Ibu Aan Sumarni sudah siap, Ibu Ina, Ibu Dia, Ibu Lina, Ibu Elda, Ibu Desi, semua sudah siap ya. Pokoknya yang mau berfoto segera untuk on cam. Ada yang menghitung? Atau sama saya dihitung? Sudah siap yang mau fotonya siapa nih? yang menghitung Ustazah. Ada fotonya yang foto di sini ya. Udah siap ya? Bunda Wina yang kasih aba-aba? Ya, baik. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Nah, sudah Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berfoto. Ini salah satu pengamalan tadi kata terjun ke masyarakat. Kalau banyak difoto, insya Allah banyak senyum. Silakan sahabat-sahabat yang mau lab, mangga Wilujeng, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari. Selamat juga menyiapkan menu buka puasa. Turun Umi. Ustazah, kita belum yel-yel ya. Sahabat Syari Indonesia punya yel-yel. Oh, boleh, silakan. Ayo Bun Wina. Baik, bismillah, kita punya yel ya sahabat Syari Indonesia. Kalau saya bilang sahabat Syari Indonesia bersama dalam takwa. Jadi semua ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Syari Indonesia Bersama dalam takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jazakumullah khair buat bunda-bunda semua yang sudah hadir. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya dalam agenda-agenda sahabat Syari Indonesia berikutnya. Amin, amin. Nuhun Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Tante Wina ini mau ikutan dadah cenah. Dede Kia, sehat Dede Kia. Mau dadah. Barangga sadayana, hapunten lahir batin. Assalamualaikum. Nuhun Ustazah. Sami-sami izin live ya. لا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة Kucing Tante Wina. Si Jenny. Jenny ada. Perjuangan ini tentunya memerlukan suatu wadah yang baik dan tepat untuk mewujudkan sebuah lingkaran pergaulan yang positif agar suatu keistiqomahan dapat ditumbuhkan.
Peranan sahabat untuk membersamai, saling mengingatkan, serta saling menguatkan adalah kunci penunjangnya agar kita senantiasa berjalan lurus di jalan Allah. Syariat Islam sesuatu yang tidak dapat ditawar, merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antar manusia, dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan inilah tujuan dari berjalannya komunitas Islam ini, yaitu bersama dalam takwa.